Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu pada mata kuliah analisa farmasi yaitu Profesor Dr. Darnat Insinyur Rinaldi Idrus SSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A, di mana yang terdiri dari saya sendiri, Rami Azalia, dan rekan saya, Jihan Nabila. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai detektor GC atau gas chromatography dan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Baik, di sini kita akan membahas pertama-tama mengenai fungsi utama detektor. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kapan suatu senyawa itu keluar dari kolom. Hal ini disebut dengan waktu retensi atau retention time. Yang kedua adalah mengukur jumlah senyawa secara kuantitatif. Dan yang ketiga adalah memberi respon berupa sinyal yang tergambar di kromatogram. Selanjutnya adalah karakteristik detektor yang baik. Detektor yang baik itu memiliki karakter berupa sensitivitas yang tinggi, selektif, sinyal yang dihasilkan sebanding dengan konsentrasi senyawa, stabil, rentang suhunya luas, tingkat gangguannya rendah, dan mampu mendeteksi perubahan konsentrasi dengan cepat. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai gas kromatografi. Gas kromatografi itu adalah teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi antara fase gerak atau dia itu adalah gas inert dan fase diam atau fase yang padat atau cair. Untuk prinsip kerjanya sendiri, sampel diuapkan dan dibawa oleh gas inert melalui kolom yang berisi fase diam. Senyawa-senyawa dalam sampel dipisahkan berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam, yang menghasilkan waktu retensi yang berbeda untuk masing-masing senyawa. Detektor kromatografi gas. Detektor dalam gas kromatografi berfungsi mendeteksi komponen yang keluar dari kolom dan menghasilkan detektor ini bisa bersifat tergantung konsentrasi atau massa. Agar hasilnya itu akurat, detektor harus dipasang dekat dengan ujung kolom dan dijaga pada suhu yang sesuai untuk mencegah penguraian senyawa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi detektor GC. Yang pertama ada universal versus selektif. Detektor universal itu mampu mendeteksi sebagian besar senyawa. Contoh detektor universal adalah thermal conductivity detector. Yang kedua adalah detektor selektif. Detektor ini mendeteksi senyawa tertentu berdasarkan sifatnya dan memiliki spesifisitas untuk mendeteksi atom atau gugus fungsi tertentu. Contoh detektor selektif adalah ECD atau Electron Capture Detector yang selektif terhadap senyawa negatif. Detektor universal ini cocok untuk analisis non-target karena dia mampu mendeteksi dan mengkuantifikasi semua komponen dalam sampel, terutama ketika senyawanya itu belum diketahui. Yang kedua adalah sensitif konsentrasi versus sensitif massa. Detektor sensitif konsentrasi ini mampu merespon konsentrasi analit yang dibawa oleh gas pembawa yang melewatinya. Contohnya adalah TCD dan ECD. Respon puncaknya berubah seiring perubahan laju alir, di mana puncak akan meningkat jika laju alir menurun. Sebaliknya, beberapa detektor merespon massa analit atau ion yang melewatinya. Detektor ini disebut detektor sensitif massa karena mendeteksi massa, puncaknya tidak terpengaruh oleh laju alir. Contohnya adalah FID. Selanjutnya adalah detektor destruktif versus non-destruktif. Detektor destruktif ini mengonsumsi analit melalui reaksi kimia, seperti pembakaran, dan sedangkan detektor non-destruktif itu memungkinkan analit melewati detektor tanpa mengalami perubahan kimia. Detektor non-destruktif ini lebih direkomendasikan karena analit masih dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. FID tergolong detektor destruktif karena dia menggunakan nyala api sehingga akan merusak analit. Sedangkan si TCD adalah detektor non-destruktif karena ia bekerja berdasarkan perubahan konduktivitas termal. Selanjutnya adalah detektor bulk property versus solid property. Detektor bulk property mendeteksi sifat fisik analit secara keseluruhan, seperti indeks bias atau konstanta dielektrik, dengan mengukur perbedaan sifat fisik antara solut dalam gas
pembawa, dan gas pembawa saja. Detektor ini memiliki sensitivitas yang rendah dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan juga tekanan. Contoh umumnya itu adalah TCD dan ECD. Sementara detektor solute property, dia mendeteksi sifat fisik atau kimia unik dari suatu analit, contohnya seperti fluoresensi. Dan yang terakhir adalah analog versus digital. Klasifikasi detektor dalam gas kromatografi juga dapat dibedakan berdasarkan jenis sensornya, yaitu analog dan juga digital. Sensor digital, dia hanya bekerja pada dua kondisi, yakni 100%. Sedangkan sensor analog mampu mendeteksi nilai dalam rentang penuh antara 0 hingga 100%. Oleh karena itu, detektor dengan sensor analog memberikan pengukuran yang lebih presisi dibandingkan dengan sensor digital. Umumnya, detektor pada gizi menggunakan sensor analog. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis detektor gizi. Jenis yang pertama adalah Flame Ionization Detector atau FID. Jenis detektor ini sudah banyak dibahas pada klasifikasi jenis detektor pada slide sebelumnya. FID ini adalah detektor yang paling populer dalam gizi. Prinsipnya itu adalah membakar senyawa organik dalam nyala hidrogen dan menghasilkan ion yang diukur sebagai arus listrik. Kelebihan dari FID ini adalah dia sangat sensitif untuk senyawa organik dan mempunyai rentang linier yang luas. Untuk kekurangannya sendiri, dia tidak responsif terhadap senyawa anorganik seperti H2O dan juga CO2. Dan juga dia membutuhkan gas hidrogen serta udara untuk pembakaran. Jenis yang kedua adalah Thermal Conductivity Detector atau TCD. Jenis detektor ini juga disebut dengan katarometer dengan prinsip mengukur perubahan konduktivitas termal antara gas pembawa dan senyawa yang lewat. Untuk kelebihan dari jenis detektor ini, yang pertama, detektor universal dan dia dapat mendeteksi hampir semua senyawa. Lalu dia juga non-destruktif terhadap sampel, sehingga pada selanjutnya sampel dapat digunakan untuk analisa lanjutan. Kekurangannya adalah dia sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan FID. Jadi selanjutnya adalah Electron Capture Detector atau ECD. Prinsipnya adalah mengukur penangkapan elektron oleh senyawa yang keluar dari kolom dan menggunakan sumber radioaktif. Kelebihannya sendiri, ia sangat sensitif terhadap senyawa yang mengandung halogen, nitrogen, dan senyawa organologam. Untuk kekurangannya, dia terbatas pada senyawa tertentu, seperti yang disebutkan dia sangat selektif, dan juga dia membutuhkan penanganan khusus karena penggunaan sumber radioaktif. Jenis yang keempat adalah Mass Spectrometry Detector atau MS. Prinsipnya ialah mengionisasi senyawa dan memisahkannya berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Kelebihannya adalah dia dapat mengidentifikasi struktur molekul secara akurat, juga dia sangat sensitif dan selektif. Untuk kekurangannya, dia biayanya tinggi dan juga perawatan yang kompleks. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang HPLC. HPLC sendiri merupakan teknik kromatografi cair bertekanan tinggi yang digunakan untuk pemisahan, identifikasi, penetapan kadar, serta pemurnian senyawa. Teknik ini banyak digunakan dalam pengembangan dan pengujian obat karena memiliki kecepatan tinggi, sensitivitas tinggi, dan akurasi yang baik. Nah, prinsip kerja dari HPLC ini adalah pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas atau interaksi antara senyawa dalam fase gerak dengan fase diam di dalam kolom. Senyawa yang berinteraksi lebih kuat dengan fase diam akan memiliki waktu retensi yang lebih lama. Pemisahan dapat dipengaruhi oleh sifat polaritas, ukuran molekul, atau interaksi spesifik tergantung jenis kolom yang digunakan. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah puncak mencerminkan jumlah komponen dan luas puncak sebanding dengan konsentrasi masing-masing senyawa. Di sini dapat dilihat beberapa komponen dari HPLC. Di sini ada solvent di mana atau pelarut di mana sebagai fase gerak, lalu ada pump atau pompa untuk mendorong pelarut ke dalam sistem dengan tekanan tinggi, lalu ada injektor di mana sampel disuntikkan melalui injektor ke dalam fase gerak, lalu ada kolom di mana senyawa-senyawa akan terpisah berdasarkan interaksinya di dalam sini, lalu ada detektor.
di mana akan terdeteksi sesuai sifat fisik dari senyawa-senyawanya oleh detektor. Lalu sinyal dari detektor tersebut akan dikirimkan ke komputer dan ditampilkan sebagai kromatogram. Lalu sisa airnya itu akan dibuang melalui Paslen. Lalu ada detektor HPLC. Detektor HPLC ini terletak di ujung kolom dan berfungsi untuk mendeteksi analit untuk analisa kuantitatif ataupun kuantitatif. Detektor bekerja dengan menangkap perubahan fisik atau kimia dari analit, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik yang direkam dalam bentuk kromatogram. Jenis detektor yang umum digunakan itu ada UV vis, fluoresensi, EL, SDMS, dan elektrokimia, tergantung dari sifat analitnya. Adapun kategori dari detektor HPLC ada bulk property detector dan solid property detector. Yang bulk property detector dia mengukur sifat umum larutan, misalnya indeks bias konduktivitas. Respon didasarkan pada perbedaan sifat fisik antara fasa gerak dan larutan sampel. Contohnya itu ada pada refractive index atau RI detektor. Kelemahannya itu sensitivitasnya rendah, dipengaruhi suhu dan komposisi fase gerak. Untuk solid property detector, dia mengukur sifat senyawa yang terlarut tidak dipengaruhi fase gerak, sangat sensitif dan selektif. Contohnya itu ada detektor UV vis, fluoresensi, elektrochemical, dan mass spectrophotometry detektor. Baik, kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari detektor HPLC. Yang pertama itu ada detektor UV vis. Detektor ini mendeteksi senyawa berdasarkan absorpsi sinar ultraviolet atau cahaya tampak oleh senyawa yang memiliki gugus kromofor. Intensitas cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi analit, sesuai dengan prinsip hukum Lambert-Beer. Kelebihannya, detektor ini sangat umum digunakan, sensitivitas tinggi untuk senyawa yang mengandung kromofor, mudah dioperasikan, cocok untuk analisis kuantitatif. Kekurangan dari detektor ini tidak bisa mendeteksi senyawa tanpa gugus kromofor, terbatas pada panjang gelombang tertentu, dapat dipengaruhi oleh pelarut. Yang kedua ada detektor fluoresensi. Detektor ini mendeteksi emisi fluoresens dari analit yang tereksitasi oleh cahaya pada panjang gelombang tertentu menggunakan lampu xenon sebagai sumber eksitasi. Kelebihannya sensitivitas sangat tinggi, selektivitas tinggi untuk senyawa berfluoresensi, cocok untuk deteksi senyawa biologis. Kekurangannya hanya untuk senyawa yang dapat berfluoresensi, beberapa senyawa tidak stabil di bawah eksitasi. Yang ketiga ada detektor indeks bias. Detektor ini mendeteksi perubahan indeks bias antara fase gerak dan larutan sampel. Indeks bias biasanya berubah jika komposisi larutan berubah. Kelebihannya, detektor ini hampir universal untuk semua senyawa, cocok untuk senyawa tanpa kromofor. Kekurangannya, sensitivitasnya relatif rendah, tidak cocok untuk sistem gradien, rentan terhadap perubahan suhu dan tekanan. Yang keempat ada Evaporative Light Scattering Detector atau ELSD. Detektor ini bekerja dengan cara menguapkan fase gerak terlebih dahulu sehingga menyisakan partikel analit padat. Partikel ini kemudian disinari dengan cahaya, biasanya itu di laser, dan cahaya yang tersebar oleh partikel dideteksi sebagai sinyal. Kelebihannya itu dapat digunakan untuk senyawa non-UV aktif, sensitivitasnya cukup baik, tidak bergantung pada sifat optik. Kekurangan dari detektor ini agak kompleks dalam pengoperasiannya. Respons sinyal tidak linear pada rentang konsentrasi luas, serta memerlukan pengaturan suhu dan gas yang tepat. Yang kelima ada detektor elektrokimia. Detektor ini mengukur arus listrik yang dihasilkan dari reaksi redoks analit elektroaktif pada elektroda. Kelebihannya, sangat sensitif untuk senyawa elektroaktif, spesifik dan cepat, cocok untuk senyawa biologis serta neurotransmitter.
Kekurangannya hanya untuk senyawa elektroaktif, perlu kontrol elektroda yang tepat, rentan terhadap kontaminasi elektroda. Jenis yang keenam ada detektor spektrometri massa atau MS. Detektor ini mengionisasi molekul analit dan mengukur massa ion-ion atau memecahkannya menjadi fragmen kecil yang khas untuk identifikasi senyawa. Kelebihan dari detektor ini dapat mengidentifikasi senyawa secara langsung, sensitivitas dan selektivitasnya tinggi, bisa digunakan untuk senyawa kompleks. Kekurangannya, detektor ini mahal dan kompleks, serta perlu pelatihan khusus, dan diperlukan sistem vakum dan interface khusus untuk menghubungkan dengan teknik kromatografi. Jenis detektor yang terakhir ada detektor inframerah. Detektor ini mendeteksi senyawa berdasarkan penyerapan gelombang inframerah oleh gugus fungsi dalam molekul, sehingga menyebabkan vibrasi spesifik yang menghasilkan spektrum IR. Kelebihannya memberikan informasi struktur molekul non-destruktif, dapat digunakan untuk monitoring senyawa fungsional tertentu. Kekurangannya, detektor ini tidak cocok untuk pelarut seperti air atau alkohol. Sensitivitas rendah dibandingkan yang UV dan fluoresensi, serta perlu sistem optik khusus. Ikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.